Suatu ketika, malaikat Israel, yakni malaikat yang bertugas mencabut nyawa, mendatangi seorang hamba mukmin karena telah tiba saat ajalnya. Hamba mukmin tersebut sangat baik keimanannya dan memiliki amalan istiqomah hampir di setiap anggota tubuhnya. Malaikat Israel bermaksud mencabut ruhnya tersebut dari arah mulutnya seperti biasanya. Tiba-tiba dari mulut itu keluar perkataan, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berzikir kepada Allah." Walaupun malaikat Israel biasanya bersifat pemaksa dan tidak bisa dihalangi ketika menjalankan tugasnya, tetapi dalam kasus hamba mukmin yang satu ini, sepertinya ia tidak berkutik dan tidak berdaya. Karena itu, ia kembali menghadap Allah untuk melaporkan kegagalannya menjalankan tugas mencabut nyawa, sambil menjelaskan penyebabnya yang tentunya Allah lebih tahu sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Malaikat Israel mendatangi lagi hamba mukmin tersebut dan mencoba mencabut nyawanya lewat tangannya. Tetapi seperti sebelumnya, dari tangannya tersebut keluar ucapan, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, berdakwah, dan berjihad di jalan Allah." Seperti sebelumnya, Israel tidak berdaya menghadapi hujah tersebut dan melaporkannya ke hadirat Allah. Dan lagi-lagi Allah hanya berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Beberapa kali malaikat Israel mendatangi anggota badan lainnya dari hamba mukmin tersebut untuk menjadi jalan mencabut nyawanya, tetapi ia mengalami kegagalan dan ia pulang balik beberapa kali ke hadirat Allah untuk melaporkannya dan hanya mendapatkan perintah yang sama. Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat kakinya, sang kaki berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berjalan ke masjid, untuk sholat berjamaah, mendatangi majelis-majelis ilmu dan pengajaran, berdebu di jalan Allah, yakni berjihad, dan berbagai macam kebaikan lainnya." Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat telinganya, sang telinga pun berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut rohnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk mendengarkan Al-Quran dan pengajaran-pengajaran agama. Begitu juga ia banyak berzikir dengan aku." Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat matanya, sang mata pun berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut rohnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk membaca Al-Quran dan berbagai macam kitab-kitab tentang keislaman. Begitu juga ia telah banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan diriku sehingga makin memantapkan keimanannya." Begitulah setelah berbagai macam jalan dicoba dan malaikat Israel mengalami kegagalan karena hujah anggota tubuhnya tersebut dengan amalan istiqomah yang dilakukan sang hamba. Kemudian ia melapor kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku telah dikalahkan atau dilumpuhkan dengan hujah dari anggota tubuh hambamu yang beriman itu. Lalu bagaimana aku harus mencabut nyawanya?" Kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah namaku di atas telapak tanganmu dan tunjukkan tulisan itu kepada hambaku itu." Lantas malaikat Israel melaksanakan perintah Allah itu dan turun menemui hamba mukmin tersebut. Ia menunjukkan telapak tangannya yang di sana telah ditulis asma Allah di depan matanya. Segera saja tampak senyum mengembang dan mata berbinar penuh kerinduan. Kemudian ruh hamba mukmin tersebut keluar dengan sendirinya lewat mulutnya menuju rengkuhan malaikat Israel yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah ruh itu mendengar panggilan Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdurrahman Fatir Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa nabi-nabi terdahulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada seorang rahib yang menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah di biaranya. Begitu gencarnya beribadah sehingga ia mencapai derajat keimanan yang tinggi. Beberapa malaikat diizinkan oleh Allah untuk mengunjunginya pagi dan sore hari untuk menanyakan keperluannya. Tetapi tidak ada yang dimintanya kecuali sekedar makanan dan minuman untuk bisa membuatnya tetap kuat beribadah. Maka Allah menumbuhkan pohon anggur di biaranya yang buahnya bisa dipetiknya setiap kali ia membutuhkan. Jika merasa haus, ia cukup menadahkan tangan ke udara, maka akan mengucur air dari udara untuk minumannya. Tetapi tidak ada keimanan yang sebenarnya, kecuali harus mengalami pengujian. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami, Allah, telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Begitu juga yang terjadi pada sang rahib. Pada suatu malam datang seorang wanita yang sangat cantik, berseru di depan biaranya, "Wahai pendeta, saya mohon pertolonganmu demi Tuhan yang engkau sembah. Berilah aku tempat bermalam karena rumahku sangat jauh." Sebagai seorang yang berakhlak mulia, segera saja sang rahib berkata, "Naiklah, silakan bermalam di tempat ini." Wanita itu masuk ke dalam biara. Mungkin memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi batu ujian bagi sang rahib. Tiba-tiba ia merasakan cinta dan suka kepada sang rahib yang tampak sangat sederhana, tapi menenangkan itu. Perasaan gairah yang menggelora seakan tidak tertahankan. Untuk menarik perhatian dan membangkitkan nafsu sang rahib, wanita itu melepaskan semua pakaiannya, kemudian berlenggak-lenggok di depannya. Sang rahib segera menutup matanya dengan kedua tangannya dan berkata, "Kenakanlah kembali pakaianmu, janganlah telanjang." Wanita itu berkata, "Saya sangat ingin bersenang-senang denganmu malam ini." Bagaimanapun juga, sang rahib itu masih lelaki yang normal. Nafsunya terbangkitkan ketika sepintas melihat keindahan tubuh dan mendengar keinginan wanita itu. Karena itu terjadi perdebatan di dalam dirinya antara akal sehat yakni kalbunya dan nafsunya. Dan dengan kehendak Allah, wanita itu bisa mendengarkan perdebatan tersebut. Akal sehatnya berkata, "Bertakwalah kepada Allah." Sang nafsu berkata, "Ini kesempatan emas, kapan lagi engkau bisa bersenang-senang dengan seorang wanita secantik ini?" Akal sehatnya berkata, "Celaka dirimu, engkau akan menghilangkan ibadahku dan akan merasakan kepadaku pakaian aspal dari neraka. Aku khawatirkan atasmu siksaan api neraka yang takkan pernah padam, siksaan yang tidak pernah terhenti. Bahkan lebih berat dari semua itu, aku sangat takut akan kemurkaan Allah dan kehilangan keridhoannya." Tetapi sang nafsu terus saja merayunya untuk melayani keinginan sang wanita cantik itu. Ia terus merengek-rengek seperti anak kecil yang minta dibelikan es oleh ibunya. Akal sehatnya hampir tak mampu lagi mencegah rengekan sang nafsu itu. Maka sang rahib, yakni akal sehatnya, berkata kepada nafsunya, "Kini engkau semakin kuat saja. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba dirimu dengan api yang kecil ini. Jika engkau memang kuat menahannya, aku akan memenuhi keinginanmu, memuaskan dirimu dengan wanita cantik ini." Lalu sang rahib mengisikan minyak pada lampunya dan membesarkan nyalanya. Sementara itu, sang wanita cantik yang bisa mengikuti percakapan dalam diri sang rahib tampak was-was dan khawatir. Benar saja yang dikhawatirkan, sang rahib memasukkan jari-jari tangannya ke dalam api. Pertama, ibu jarinya terbakar, kemudian telunjuk, menyusul kemudian jari jemarinya yang lain. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, sang wanita tak kuat menahan perasaannya, antara tidak tega
dan mungkin ketakutan akan siksa neraka sebagaimana digambarkan oleh akal sehat sang rahib. Kemudian ia menjerit keras sekali, begitu kerasnya hingga jantungnya berhenti berdetak dan ia meninggal seketika. Begitu melihat wanita itu mati, nafsunya segera saja padam. Sang rahib menutupi jenazah wanita itu dengan kain dan ia mematikan lampunya. Tanpa memperdulikan tangannya yang sakit akibat terbakar, sang rahib meneruskan sholat dan ibadahnya. Keesokan harinya, iblis yang menjelma menjadi salah seorang penduduk kampung itu menyebarkan berita kalau sang rahib telah berzina dan membunuh wanita yang dizinainya. Kabar itu sampai ke telinga sang raja yang segera saja mendatangi sang rahib beserta pengawal dan bala tentaranya. Sampai di biara, sang raja berkata, "Wahai rahib, di manakah Fulanah binti Fulanah?" yakni wanita cantik itu. Rahib berkata, "Ia ada di dalam biara." Raja berkata, "Suruhlah ia keluar." Rahib berkata, "Ia telah mati." Raja berkata dengan murka, "Biadab sekali engkau ini, tidak cukup engkau menzinainya, bahkan engkau membunuhnya setelah itu." Maka raja memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan mengikat sang rahib tanpa mau mendengarkan alasan dan penjelasannya lebih lanjut. Mungkin fitnah yang disebarkan oleh iblis yang merupa sebagai penduduk kampung itu begitu hebatnya, sehingga sang raja tidak lagi mau mendengar penjelasan peristiwa itu dari sisi sang rahib. Mereka kemudian membawanya ke alun-alun di mana hukuman biasa dilaksanakan. Jenazah wanita itu dibawa serta seolah-olah sebagai saksi atas kejahatan yang dilakukan kepadanya. Dengan kaki, tangan, dan leher terikat, sang Al-Gujo meletakkan gergaji di atas kepalanya. Ketika gergaji mulai membelah batok kepalanya, sang rahib sempat mengeluh pelan. Seketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi sambil berfirman, "Katakan kepada sang rahib itu, janganlah mengeluh untuk kedua kalinya, karena sesungguhnya aku melihat semua itu. Katakan juga kepadanya bahwa kesabarannya sejak ia digoda sang wanita cantik hingga saat itu telah membuat penduduk langit menangis. Begitu juga dengan Hamalatul Arsy, yakni malaikat penyangga Arsy. Demi kemuliaan dan kebesaranku, jika engkau mengeluh sekali lagi, tentulah aku akan binasakan langit dan aku longsorkan bumi." Jibril segera turun dan menyampaikan firman Allah tersebut. Maka sang rahib menahan dirinya untuk tidak mengeluh. Sesakit apapun yang dirasakannya, ia tidak ingin menjadi penyebab kemurkaan Allah sehingga alam semesta ini hancur. Mulutnya terus mengucap zikir dan istighfar hingga akhirnya malaikat maut menjemputnya. Setelah sang rahib wafat dan banyak sekali orang yang menghinakan dirinya, Allah berkenan mengembalikan ruh sang wanita itu untuk sesaat. Seketika itu sang wanita bangun yang membuat orang-orang di sekitarnya termasuk raja dan para pengawal serta bala tentaranya terkejut dan ketakutan. Wanita itu kemudian berkata, "Demi Allah, rahib itu teraniaya. Dia tidak berzina denganku dan tidak pula dia membunuhku." Kemudian wanita itu menceritakan secara lengkap peristiwa yang dialaminya dan ia menutup perkataannya dengan kalimat, "Kalau kalian tidak percaya, periksalah tangannya yang dalam keadaan terbakar." Setelah itu sang wanita meninggal lagi. Mereka segera memeriksa tangan sang rahib dan benar seperti yang dikatakan wanita tersebut. Mereka menyesal telah bersikap gegabah. Sang raja berkata, "Andaikan kami mengetahui yang sebenarnya, tentulah kami tidak akan menggergaji engkau." Mereka segera merawat dua jenazah tersebut dan menguburkannya dalam satu lubang. Setelah tanah mulai menutupi jenazah keduanya, tercium bau harum kasturi keluar dari lubang kubur tersebut. Kemudian terdengar hatif, yakni suara tanpa wujud. Allah telah menegakkan mizan, yakni timbangan, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya, "Aku bersaksikan kepada kalian semuanya bahwa aku telah mengawinkan mereka dan juga mengawinkan rahib itu dengan 50 bidadari di surga Firdaus. Demikian itulah balasan bagi orang-orang yang selalu waspada dan bersabar di jalanku." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin.